Ya, Kesempatan baik. Terima kasih. Pada kesempatan pagi ini, ya, saya mau menyampaikan mengenai integrasi HOTS melalui implementasi QGIS, Bapak Ibu, dalam rangka pengabdian masyarakat di SMP Muhammadiyah Cisalak. Kemudian lanjut, kompetensi inti, Bapak Ibu. Kompetensi inti ini atau yang kita kenal dengan KI itu sudah tertuang, Bapak Ibu, ya, dalam Permendikbud, ya. Kemudian Permendikbud yang tertuang di nomor 38 tahun maaf 37. Ya, keluar lagi, mohon maaf. Jaringannya nggak stabil ini. Ya, terlihat ya Bapak Ibu, ya. Oke. Yang pertama ini adalah spiritual, Bapak Ibu, ya. Spiritual menanamkan nilai-nilai keimanan, menanamkan nilai-nilai ketakwaan pada diri siswa, Bapak Ibu. Memang merujuk dari kompetensi inti ini yang kita akan bahas, ya, ini lagi-lagi kepada 8 standar nasional pendidikan. Memang tertuang di dalam 8 SNP, ya. Yang pertama adalah isi, ya, proses, penilaian, kelulusan, kemudian tendik, pengelolaan, pembiayaan, dan sapras. Nah, kesempatan ini untuk standar isi ini adalah merangkai pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan terkait dari kurikulum. Nah, ada relevansinya nanti dengan standar penilaian yang mengacu kepada proses bagaimana menilai dan juga standar kelulusan. Standar kelulusan dari pembelajaran, ya, hasil belajar peserta didik. Lanjut, untuk kompetensi inti ini terdiri dari 4 macam. Tadi untuk spiritual, menurut dari mana acuannya? Melalui taksonomi Bloom, Bapak Ibu. Nah, yang kedua ini adalah sikap, Bapak Ibu. Menilai guru itu mampu untuk menanamkan dan memberikan penanaman, mengajarkan kepada peserta didik soft skill, sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai sosial, ya, nilai-nilai budi pekerti dan sebagainya. Nah, untuk KI 3, kompetensi yang 3 ini ranah domainnya adalah kognitif, yang nanti kita akan bahas terkait dari kognitif, ya. Itu ada C1, ya, sampai dengan C6, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kognitif ini ada yang namanya KI4, yaitu psikomotorik, Bapak Ibu. Nah, psikomotorik ini adalah keterampilan atau kinestetik juga yang memang dimiliki oleh peserta didik. Nah, semua ini terangkum atau terringkas di dalam kompetensi baik afektif, psikomotorik, dan kognitif. Itu sumber dari taksonomi Bloom, ya, dan Permendikbud nomor 37 tahun 2018, Bapak Ibu. Kemudian lanjut, nah ini ranah kognitif C1 sampai dengan C6, Bapak Ibu. Awal mula taksonomi Bloom itu adalah kata benda, Bapak Ibu, yang menjadi objek bukan siswa, ya, student center, tapi adalah teacher center. Oleh karenanya kata benda ini misalnya contoh adalah pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisa, sintesis, dan evaluasi. Kemudian berganti merevisi taksonomi Bloom yang bermuara yaitu adalah menjadi kata kerja, Bapak Ibu. Apa dimensinya? Yang C1 adalah mengingat, remember, ya. Di antaranya ada menjelaskan, membaca, dan menyebutkan, dan instrumen-instrumen yang lainnya, indikator-indikatornya, Bapak Ibu. Kemudian ranah C2 adalah memahami, Bapak Ibu, atau pemahaman ranahnya, ya, memahami.
Kemudian C3 menerapkan, C4 menganalisis, 5 mengevaluasi, sampai dengan yang terakhir adalah mencipta. Semua itu mendimensikan pengetahuan terkait dari konseptual dan juga faktual. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini kerangka pengembangan kurikulum 2013. Bapak Ibu. Terkait dari 4C, yaitu kemampuan belajar dan berinovasi, Bapak Ibu. Yang pertama ini berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, kreativitas dan inovasi, kemudian komunikasi dan kolaborasi, Bapak Ibu. Kemudian literasi digital, literasi informasi, literasi media, sampai dengan literasi teknologi. Nah, terkait dari kecakapan hidup ini masuk ke dalam Perpres ya nomor 87 tahun 2017, yaitu penguatan pendidikan karakter yang kita kenal dengan PPK. Apa itu? Gerakan pendidikan satuan pendidik ya, gerakan pendidikan satuan ya, yaitu cirinya ya, yang pertama harmonisasi ya, saling menghormati, saling menghargai kepada para peserta didik, kemudian para guru dan semuanya. Kemudian yang kedua adalah olah hati, ya. Yang ketiga olah pikir, dan yang keempat adalah olahraga, Bapak Ibu. Nah, masuk ke dalam gerakan nasional revolusi mental ini yang memang dicetuskan oleh Bapak Joko Widodo. Nah, mengapa kita harus berpikir kritis? Ya, yang pertama, berpikir kritis ini merupakan sebuah pola pikir yang memungkinkan manusia menganalisis masalah-masalah yang terjadi. Ya, problem solving. Kemudian project based learning yang bisa digunakan di dalam proses pembelajaran kita, atau bahkan project based learning, inquiry atau discovery dan sebagainya. Itu yang memang menumbuhkan berpikir kritis oleh pada diri siswa itu sendiri. Bagaimana manfaatnya? Berpikir kritis mampu menyelesaikan masalahnya. Kemudian berpikir kritis dapat membantu dalam mengembalikan keputusan, pengambilan keputusan. Berpikir kritis dapat membedakan antara fakta dan opini dan sebagainya. Nah, ini dimensi proses Bapak Ibu kognitif. Ya, apa itu HOTS? Ya, HOTS ini kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, dan metakognitif. Dengan berpikir kreatif, rasional, kognitif skill acuannya kepada itu. Jadi tidak hanya sekedar kemampuan mengingat ya untuk C1 saja, tetapi mampu siswa itu untuk bisa masuk ke dalam mengevaluasi, bahkan menganalisis sampai dengan mencipta. C4 sampai dengan C6 Bapak Ibu. Nah, HOTS domainnya apa aja? Ya, mengkreasi, yaitu dalam rangka mengkreasi ide, gagasan sendiri, begitu juga kata kerja dan sebagainya. Yang selanjutnya yang kedua mengevaluasi, tadi mengkreasi. Yang kedua adalah mengevaluasi, mengambil keputusan sendiri, kata kerja dan sebagainya. Dan terakhir adalah HOTS menganalisis. Nah, yang selanjutnya MOD. Nah, MOD ini Model of the Thinking Skill, Bapak Ibu. Keterampilan berpikir logika, di mana informasi yang digunakan mengkarakteristikkan, ya, jadi sedang, Bapak Ibu, ya. Misalnya contoh mengkategorikan, ya, menyebutkan akibat, sebab akibat, menyimpulkan dan sebagainya. Itu biasanya dalam ranah C3 Bapak Ibu. Ya, C2 dan C3. Nah, lalu LOT. Apa itu LOT? Law of the Thinking Skill, yaitu kemampuan berpikir fungsional, ya, di mana informasi melalui meniru, mengingat, bahkan sampai dengan menjelaskan. Nah, ini ciri untuk domain kognitif yang low atau yang rendah, Bapak Ibu. Kemudian apa itu high order thinking skill?
high order thinking skill itu adalah kemampuan berpikir yang tidak hanya sekedar mengingat, ya, menyatakan ya, kemampuan untuk merujuk tanpa melakukan pengolahan. Nah, lanjut. Nah, ini kata kerja operasional yang ketika kita mau menyusun soal HOTS harus memenuhi beberapa kriteria yang dimana adalah penyusunan atau mendesain IPK, indikator pencapaian kompetensi, pengembangannya. Dari mana dia dapat? Menentukannya melalui kata kerja operasional, ya, dari taksonomi Bloom. Yang C1 dari mengingat sampai dengan mencipta. Kemudian berikut ada langkah-langkah dalam penyusunan soal HOTS, Bapak Ibu. Ya, yang pertama menganalisis KD. KD itu kompetensi dasar yang dapat dibuat soal HOTS. Karena memang turunan dari KI, kompetensi inti ini adalah KD. KI KD ini sudah termuat di dalam Permendikbud, Bapak Ibu. Nah, bagaimana IPK? Nah, IPK-nya itu dikembangkan oleh gurunya masing-masing. Ya, semakin banyak guru memberikan indikator capaian C4 atau sampai dengan C6, itu bisa berarti kemampuan untuk menyusun ataukah target capaian daripada peserta harus HOTS, berarti seperti itu. Nah, kemudian menyusun kisi-kisi soal, Bapak Ibu. Kemudian memilih stimulus yang menarik dan kontekstual, ya, memberikan stimulus. Dan yang keempat, menulis butir pertanyaan pada kartu soal sesuai dengan kisi-kisi soal. Dan yang terakhir, membuat pedoman peskoran atau kunci jawaban. Nah, ini level kognitif yang LOT dan ini ya, Bapak Ibu MODS. Nah, yang lot itu masuk ke kategori C1, C2, C1. Kemudian mod itu C2 dan C3. Yaitu diantaranya pengetahuan, pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Ini karakteristik soalnya. Kemudian bagaimana contohnya? Ini contoh level kognitif soalnya. Kemudian misalnya contoh di antara bakterial berikut yang dapat menimbulkan sakit perut atau diare pada manusia adalah ya, A, B, C, D. Nah, jawabannya penjelasan soal di atas termasuk level C1. Kenapa? Karena aspeknya adalah mengingat. Mengingat dari bacaan ataukah penyampaian guru, ya, dan sebagainya, ya, karena membutuhkan kemampuan mengingat atau menghafal, ya. Jadi jawabannya D, Bapak Ibu. Ini level yang mudah ya, Bapak Ibu, yaitu C1. Nah, masuk ke dalam C2 pemahamannya. Berikut langkah-langkah ketika seorang melakukan sujud syukur. Nah, ini masuk ke pada ranah pemahaman nih, Bapak Ibu. Ada pernyataan Bapak Ibu dan bagaimana instruksi pada peserta, yaitu urutan yang benar dalam melaksanakan sujud syukur adalah. Nah, ini ada jawaban pilihan yang awalnya itu sama, di angka keduanya pasti berbeda. Nah, ini tidak membingungkan dan menjebak kepada peserta juga nantinya, dan tidak mudah terjawab nantinya kunci jawabannya. Nah, ini masuk ke dalam grade yang lebih tinggi, itu C2.